Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para siswa sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita pada kesempatan kali ini bisa belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep dasar mesin. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kerja mesin, tentang bagaimana mesin itu dapat menghasilkan tenaga. Pernahkah kita berpikir bagaimana mobil itu dapat berjalan? Pasti dari kalian akan ada yang berpendapat bahwa mobil itu dapat berjalan karena pada mobil itu terdapat mesin. Ya, jawaban itu tidaklah salah. Namun, pernahkah Anda berpikir bagaimana mesin dapat merubah bahan bakar yang biasanya kita masukkan ke dalam tangki bahan bakar itu bisa berubah menjadi tenaga? Nah, sebenarnya mesin itu tidak serta-merta merubah bahan bakar atau energi kimia menjadi tenaga atau energi kinetik secara langsung. Namun, mesin pada mobil itu bekerja dengan cara merubah energi kimia pada bahan bakar menjadi energi panas melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Kemudian, diubah lagi menjadi energi kinetik atau energi gerak. Umumnya, mesin pada kendaraan saat ini menggunakan mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, marilah kita cari tahu apa itu mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Pertama, mari kita kenalan terlebih dahulu dengan motor bakar. Motor bakar adalah suatu mekanisme atau konstruksi yang merubah energi panas hasil pembakaran menjadi energi gerak atau energi kinetik. Secara garis besar, mesin atau motor bakar atau combustion engine itu dibagi menjadi dua, yaitu internal combustion engine dan external combustion engine. Internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam adalah mesin yang proses pembakarannya terjadi di dalam mesin itu sendiri. Sedangkan external combustion engine itu adalah mesin yang proses pembakarannya terjadi di luar mesin. Contoh dari mesin pembakaran dalam adalah mesin piston yang biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan saat ini. Kemudian ada mesin Wankel, mesin jet, dan lain-lain. Kemudian contoh dari external combustion engine adalah mesin uap, mesin nuklir, mesin turbin uap, dan lain-lain. Sebagai contoh mesin pembakaran luar, kali ini kita ambil contoh mesin uap. Silahkan dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar ini terlihat bahwasanya pembakaran terjadi di luar dari mekanisme mesin. Nah, silahkan ini diperhatikan. Pembakaran itu terjadi di luar mesin. Sekarang coba kita lihat atau kita bandingkan dengan gambar berikut ini. Ini adalah contoh mesin pembakaran dalam, baik pada mesin piston 4 langkah, 2 langkah maupun mesin Wankel. Ini pembakaran terjadi di dalam mesin. Berbeda dengan gambar sebelumnya, gambar mesin uap di mana pembakaran terjadi di luar mesin. Nah, sekarang silakan diperhatikan. Ini pembakaran terjadi di dalam mesin. Nah, ke depan akan kita bahas lebih jauh tentang cara kerja dari mesin 2 langkah dan 4 langkah. Khusus untuk mesin Wankel tidak akan kita bahas sampai jauh, mengingat sedikitnya kendaraan yang menggunakan jenis mesin ini. Kembali lagi ke topik awal, bagaimana mesin dapat menghasilkan tenaga? Pada mesin piston, bekerja dengan memanfaatkan tekanan gas hasil pembakaran untuk mendorong piston. Mekanisme pada mesin piston memungkinkan piston dapat bergerak secara bolak-balik atau resiprokal. Silahkan dicermati pada gambar berikut ini. Piston bergerak naik turun akibat adanya ledakan di dalam silinder. Untuk lebih menyederhanakan cara kerja dari mesin piston, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pernahkah Anda bermain seperti ini? Biasanya dulu waktu kecil, hampir dari kebanyakan kita sudah pernah memainkan permainan ini. Biasanya di ujung meriam bambu ini kita masukkan kaleng atau botol air mineral. Dan ketika meriam ini kita sulut dengan api, maka kaleng tersebut akan terlontar. Bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi? Bagaimana kaleng itu dapat terlontar? Nah, pembakaran di dalam meriam bambu itu akan mengubah bahan bakar menjadi gas dengan cepat.
Jadi pembakaran dalam meriam bambu ini akan merubah bahan bakar yang semula cair itu menjadi gas. Pembakaran di dalam meriam bambu itu akan mengubah bahan bakar menjadi gas dengan cepat. Karena pembakaran terjadi di ruang yang sempit, maka akan terjadi ledakan. Nah, ledakan ini biasanya dapat menggerakkan sesuatu. Dalam hal ini adalah kaleng atau botol air mineral. Nah, setelah kita memahami analogi pada meriam bambu tersebut, mari kita bawa analogi tersebut ke cara kerja mesin piston. Kali ini kita ambil contoh pada mesin 4 langkah. Kita ibaratkan piston itu adalah kaleng yang tadi kita letakkan di ujung meriam bambu. Kemudian ada silinder yang kita ibaratkan pada meriam bambu tadi adalah bambunya. Kemudian ada ruang pembakaran. Kerjanya hampir sama, yaitu terjadi ledakan di dalam silinder. Kemudian piston terdorong oleh ledakan, sehingga piston dapat bergerak. Gerakan piston ini dihubungkan dengan komponen poros engkol, yang akan membuat gerakan translasi atau gerak naik turun menjadi gerak rotari atau gerak berputar. Pada materi kali ini, minimal para siswa sekalian sudah memahami bagaimana bahan bakar yang biasanya kita masukkan ke dalam tangki bahan bakar bisa berubah menjadi tenaga. Untuk materi kali ini kita cukupkan sekian. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kalian terkait dengan cara kerja atau dasar kerja dari mesin motor bakar. Pada materi berikutnya, kita akan bahas lagi secara lebih detail tentang cara kerja atau perbedaan mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah secara lebih detail. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.